apabila kehidupan mahligai rumah tangga ini perlu didasari dengan nilai-nilai keimanan yang kokoh dan kuat. Karena iman inilah yang merupakan jaminan keselamatan untuk kita dalam hal apapun, dalam seluruh aspek dan bidang kehidupan. Iman ini merupakan jaminan keselamatan. Seorang pejabat dia tidak akan pernah melakukan korupsi kalau dia punya iman. Seorang pedagang tidak akan pernah berani curang mengurang-urangi timbangan kalau punya iman. Begitupun kita dalam kehidupan rumah tangga, apabila suami dan istri memiliki nilai-nilai keimanan yang kokoh dan kuat, maka akan mampu menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan yang akan menerjang. Karena yang namanya pengantin baru, jangankan pengantin baru, pengantin lama saja masih diuji oleh Allah, apalagi pengantin baru. Ya memang pada awalnya kalau pengantin baru masih merasakan kenikmatan-kenikmatan, ada istilah sebuah kata-kata masih bulan madu. Tetapi kalau sudah 8 bulan ke atas berubah, bukan bulan madu, bulan bawang. Kenapa? Dikit-dikit menangis, karena watak asli masing-masing mulai kelihatan. Waktu pacaran indah-indah aja. Segala kekurangan kalau bisa diumpetin, ditutup-tutupi. Tetapi begitu jadi suami dan istri sudah mulai kelihatan watak asli. Waktu pacaran pengen kentut aja depan pacar, ditahanin kayak panas dingin. Tapi kalau sudah jadi suami istri, kentut di mana aja jadi. Lewat depan suami drone, lewat depan istri pret, lagi tidur dia lomba kentut drone pret. Betul apa? Karena itu yang menjadi dasarnya adalah keimanan yang kokoh dan kuat, supaya kita ini mampu menghadapi ujian dalam kehidupan rumah tangga. Kadang ini seorang istri diuji dengan watak dan perilaku suami yang kasar. Kadang-kadang suami pun diuji dengan watak dan perilaku istri yang comel bawel. Kadang-kadang tidak sampai di situ, istri pun diuji dengan kondisi ekonomi suami, sehingga kadang-kadang apabila istri tidak mampu, tidak kuat, pada akhirnya akan berselingkuh karena kondisi ekonomi yang kurang cukup dan memadai. Maka di sini pentingnya iman. Begitupun sang suami ketika kerja di luar rumah berbulan-bulan, kadang-kadang menghadapi ujian dan cobaan yang datang dari perempuan lain. Maka di sinilah pentingnya iman. Iman ini sebuah pegangan rohani yang sangat lembut tapi juga sangat teramat kokoh. Dalam konsep Islam, kebutuhan jiwa yang paling mendasar yang melebihi segala-galanya. Oleh karenanya sebuah iman yang dimiliki dengan mantap oleh setiap orang akan menjadikan orang yang bersangkutan menjadi manusia yang tidak gampang, berhadapan dengan segala situasi dan kondisi, bagaimanapun berat dan sulitnya, betapapun rumit dan dilematisnya. Itulah nilai sebuah keimanan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa iman inilah yang harus selalu kita jaga. Iman inilah yang harus selalu kita perkuat. Iman inilah yang harus selalu kita pertahankan. Bagaimana cara menjaga iman? Bentengi dari erosi kehidupan yang bisa membuat kita terlena dengan kehidupan dunia. Dengan keimanan yang kokoh dan kuat, maka dipastikan dan yakin sebuah kehidupan mahligai rumah tangga akan mendapatkan keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya suami dan istri imannya semakin kokoh dan kuat? Maka harus ditopang dengan ibadah. Karena itu Rasul berpesan, nawiru buyutakum bis-sholati wa tilawatil Qur'an. Terangi rumah-rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Qur'an. Pertama, kita diingatkan dengan kewajiban 5 waktu, yaitu sholat. Rasulullah berpesan agar supaya kehidupan rumah tangga ini kita terangi dengan cahaya sholat. Suami istri tekun ibadah. Suami istri jangan tinggalkan kewajiban, sebab itu akan mendatangkan keberkahan dalam rumah tangga kita. Jangan harap apabila rumah tangga suami istri tidak melakukan kewajiban, tidak melaksanakan perintah Allah, maka tidak akan pernah keberkahan itu turun dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Yang ada, sekali kita meninggalkan satu waktu sholat wajib kita tinggalkan, maka 1000 bala yang akan turun dalam kehidupan rumah tangga. Kamu begitu, amin? Astagfirullah. Maka di sini dalam kita memilih pasangan suami atau istri, memang Rasul mengingatkan, tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Pertama apa? Kata Nabi, maliha, lihat hartanya. Boleh, boleh. Cari calon istri yang memang kaya, boleh. Boleh kan? Boleh. Nabi nyuruh. Tetapi ingat bahwa harta itu bukan menjadi jaminan dan ukuran kebahagiaan. Kadang-kadang perempuan yang kaya raya, dia bisa, harta itu bisa membuat dia berlaku sombong. Nah, itu amin. Kecuali kalau memang dia kaya, punya iman yang kuat, insya Allah akhlaknya cakep. Kalau cuma kaya doang, nggak ada imannya, nggak punya akhlak, runsek. Betul. Nabi nyuruh cari calon istri yang kaya. Yang kedua, lijamaliha, karena kecantikannya. Kenapa disuruh Nabi lihat kecantikannya? Supaya nggak cepat bosan. Yang cantik aja kalau udah kita nikahi mah kadang-kadang bosan, apalagi yang penyok. Yang mancung aja kadang-kadang bosan, apalagi yang pesek. Maka Nabi nyuruh cari kalau bisa secantik-cantiknya. Cuman lihat dulu, pasin dulu dengan kondisi kita. Kalau kita orang laki punya wajah pas-pasan, pengen nyari bini yang cakep luar biasa, ya kagak mungkin kecuali jodoh. Kalau pun mungkin, pasti kata orang ya naik dukun begitu. Boleh cari yang cantik, tetapi kecantikan itu relatif. Sehingga ada perdebatan di kalangan para ahli filosofi cinta. Perempuan cantik yang bikin kita jatuh cinta, apa cinta yang bikin perempuan kelihatan cantik? Coba jawab. Assalamualaikum. Ini ngawet gini kan? Tadi tanya kagak tahu. Pak. Perempuan cantik yang bikin kita jatuh cinta, apa cinta yang bikin kelihatan perempuan itu jadi cantik? Yang benar yang mana? Dua-duanya. 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 Ya, emang yang benar jawaban dua-duanya. Perempuan cantik kita lihat bisa bikin kita tergila-gila jatuh cinta. Saya pun pernah alami. Yang namanya laki-laki, biasanya normal. Ketika kita melihat seorang wanita cantik, saya bisa lihat perempuan itu tergila-gila dan saya pun bisa jatuh cinta. Itulah kecantikan wanita, apalagi kecantikan hati. Kecantikan wajah disertai kecantikan hati, makin bikin kita tergila-gila. Tapi bisa juga cinta itu bikin perempuan kelihatan jadi cantik. Itulah hebatnya cinta.
Orang kalau udah jatuh cinta, walaupun kata orang mat pacar jalannya pencot, bukannya pencot, buminya agak rata bumi. Dia karena cinta. Cinta itu bisa bikin yang jauh terasa dekat, yang takut jadi berani. Coba lihat orang kalau jatuh cinta, takut banget dia naik pohon kelapa kan tinggi. Demi cintanya, kata si Neng, "Aa, aku pengen kelapa dong, tapi Aa yang naik." Dibela-belain naik kelapa demi cinta. Betul nggak? Yang jauh dibela-belain, didatengin demi cinta. Yang takut jadi berani, yang lemah jadi kuat. Itulah cinta. Yang lemah bisa jadi kuat, yang kuat bisa jadi apa pun. Cinta 5 huruf saja, 5 huruf saja, tapi luar biasa. Makanya cinta ini anugerah yang Allah berikan yang patut disyukuri oleh setiap kita. Tetapi kalau kita kembalikan kepada agama, maka di sini pentingnya cinta kepada Allah. Artinya kita bela agama Allah. Cinta kepada Rasul artinya kita hidupkan sunnahnya. Cinta kepada agama, maka kita harus mengikuti peraturan agama. Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, kita cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada agama, maka dasari hidup kita dengan nilai-nilai agama, yang dimana agama itu punya sumber hukum, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dua warisan ini yang diwariskan oleh Nabi yang bisa menjamin keselamatan dan kebahagiaan kita dalam hal apapun. Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak heran kalau Nabi tadi pesan, "Nawiru buyutakum," terangi rumah-rumah tanggamu. Pertama dengan sholat. Suami sholat, istri sholat, anak-anak pasti sholat. Suami ngaji, istri ngaji, anak-anak pasti ngaji. Tek. Enak gak kalau begitu? Kalau suaminya sholat, bininya sholat, enak gak? Suami jadi imam dalam rumah tangga, bini sholat, anak-anak ikut sholat. Tapi jangan arep anak mau sholat kalau bapak mak moyangnya kagak sholat. Kan ada orang tua sekarang cuma nyuruh doang. Nah, sholat nak, nah sholat. Emak aja kagak sholat. Anak sekarang kan begitu. Betul? Anak disuruh ke masjid, anak disuruh sholat. Bapak mak moyangnya kagak sholat. Bagaimana mungkin anak mau sholat mau ngaji? Mabil abak bil abna. Anak itu bagaimana tergantung orang tuanya, terutama ayahnya. Murid bagaimana gurunya. Rakyat bagaimana pemimpinnya. Kalau pemimpinnya mabuk, rakyatnya pasti mabuk semua. Benar kan? Nah ini kita menjadi mabuk semua. Asal. Anak bagaimana orang tua. Karena itu Islam mengajarkan kita ada 2 tarbiyah. Tarbiyah qabla wiladah, ada tarbiyah ba'da wiladah. Ada pendidikan sebelum anak dilahirkan, ada pendidikan sesudah anak dilahirkan. Apa itu pendidikan sebelum anak dilahirkan? Suami istri, begitu nanti adinda Ega selesai melaksanakan ijab dan qabul, sudah sah jadi suami istri? Ya sah. Tapi ketika nanti malam pertama akan menggauli istrinya, jangan lupa pakai aturan main yang diajarkan Rasulullah. Apa yang diajarkan Rasulullah? Kita dianjurkan untuk mengikuti sunnahnya. Suami istri hendaknya melakukan wudu terlebih dahulu sebelum hubungan badan. Ketika akan masuk kamar ucap salam, nanti sang istri yang akan jawab salamnya. Begitu pegang tangan istri baca doa, buka baju istri baca doa, dibuka cipiki baca doa, gigit bibir istri baca doa, sampai kencung kubur-kubur istri baca doa. Kalau perlu sebelum melakukan hubungan, ya setelah sholat sunnah, zikir dulu. Baca istighfar 1000, sholawat 1000, yasin 41 kali, tasbih 1000, insya Allah kagak jadi. Allah kagak jadi. Ya tapi paling tidak, kalau cara tadi kelamaan Ustaz,
Ini doa udah kagak tahan. Yang penting doa setuju. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ustaz doa subuh kagak hafal. Boleh gak sholawat Nabi? Boleh. Sholawat yang mana? Surah. Umpama saking gobloknya. Sholawat kalau itu saking gobloknya. Ya umpama gak tahu. Saking gobloknya sholawat kalau bisa. Bismillah aja Ustaz. Bismillah boleh? Boleh. Gak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah boleh. Umpama ada lagi orang Islam saking gobloknya, segoblok-gobloknya, umpama Bismillah kalau becus mampus. Modal. Ngapain tuh di rumah Islam itu loh apa? Ini loh apa? Di rumah Islam kalau becus Bismillah modal. Ngapain itu? Mati. Asal. Maka di sini pentingnya seorang istri yang ngerti agama. Di sini pentingnya. Ketika sang suami akan menggauli istrinya ngerti agama, begitu mohon maaf. Begitu suami udah lagi di atas, bini nanya, udah Bismillah belum turun. Ini benar ini. Tapi kalau dia ngerti agama, udah Bismillah belum kita terus tanggung, ini yang bahaya. Kenapa? Hakikatnya ketika suami dan istri berhubungan badan, itu setan ikut bantuin. Maka ketika suami membaca doa menyebut nama Allah, ketika tertanam dari anak, maka anak itu nanti yang akan lahir mengikuti watak tabiat malaikat. Tapi kalau tidak membaca doa, tidak menyebut nama Allah, apabila tertanam benih anak yang masuk ke rahim sang istri, anak itu lahir bakal mengikuti watak tabiat setan. Jadi kalau suami istri hubungan badan gak baca doa, itu setan ikut bantuin tuh. Cuman ibu, bapak kagak lihat doang. Coba kalau istri dikasih lihat suami gak baca doa, pasti istri ngomong, abang kok serem amat. Yang dilihat setan memetik juri kuntilanak. Asal. Jadi tarbiyah qabla milad. Pendidikan sebelum anak dilahirkan. Itu caranya. Nah, masih juga pendidikan tarbiyah qabla milad. Ketika sang istri diberikan Allah satu anugerah, hamil, mengandung, bunting, maka istri jangan pernah berani meninggalkan kewajiban yang 5 waktu, karena betapa rahim perempuan itu sangat tajam, sehingga ketika anak yang sedang dikandung, maka anak itu bisa merekam apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Ketika istri mengandung anak, begitu 4 bulan dia sudah berlalu, masuk 5 bulan dan seterusnya, anak sudah mulai merekam apa yang diperbuat dan diucap oleh sang ibunya. Ketika ibu sholat, baik merekam. Ibu ngaji Quran, baik merekam. Ibu zikir baca sholawat, baik merekam. Ibu melangkah kepada kebaikan, baik merekam. Maka ketika anak itu lahir, maka anak itu nanti bakal ikutin apa tingkah laku dan perbuatan serta yang diucap oleh sang ibunda. Begitu anak lahir, gede, kelihatan nih anak suka ngaji, suka sholat, suka zikir, suka ibadah. Kenapa? Sang ibu waktu mengandung anak, bawa anak itu ibadah. Tapi ketika ibu mengandung anak, anak itu gak dibawa ibadah. Ibu bahkan tidak melakukan kewajiban 5 waktu, gak mau sholat, gak mau zikir, gak mau baca Quran. Maka sungguh itu nanti akan menyesal datang. Bahwa anak itu tidak akan pernah bisa melakukan ibadah, karena ketika dalam kandungan sang ibu gak mau ibadah. Karena ibu itu madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anak. Ini rahim ibu ini madrasah, sekolah pertama buat anak-anak. Maka di sinilah pentingnya dasari rumah tangga dengan iman. Suami istri taat beribadah. Karena ada tipe rumah tangga itu 4 macam tipe rumah tangga. Ada ya, tipe rumah tangga pertama, lakinya bajingan tengik, bininya soleh abangan. Tipe rumah tangga Fir'aun. Siapa Pak? Lakinya brengsek, bininya soleh abangan. Siapa istrinya Fir'aun?
Asia. Siapa? Asia. Ada juga tipe rumah tangga yang kedua. Apa? Lakinya soleh, istrinya brengsek. Nabi Lut. Nabi Lut seorang nabi, istrinya brengsek banget. Ada hal yang ketiga, lakinya brengsek, bininya sambil gede. Ada tipe rumah tangga Abu Jahal. Yang keempat nih, mantap. Yang keempat, lakinya soleh, bininya soleha. Tipe rumah tangga yang keempat, Nabi Ibrahim dan kedua istrinya. Ini saya tanya, ibu-ibu mau pilih tipe rumah tangga yang mana? Hah? Dua? Yang mana? Yang pertama Fir'aun, lakinya brengsek, bininya soleha. Yang kedua, lakinya soleh, bininya brengsek, Nabi Lut. Yang ketiga, lakinya brengsek, bininya sombong gede. Yang keempat, suaminya soleh, bininya soleha, Nabi Ibrahim. Mau pilih yang mana, Bu? Yang keempat, Nabi Ibrahim. Tapi resikonya, Nabi Ibrahim punya bini dua. Yang sekarang aja dia. Ya, Bapak Manguru datang, maka saya akhiri. Yang penting, tercinta, yang tanamkan keimanan. Suami istri jangan pernah tinggalkan kewajiban 5 waktu. Terangi rumah dengan sholat dan habis sholat, yaitu membaca Al-Quran. Jagalah istri, karena itu merupakan amanah yang Allah berikan. Suami punya tanggung jawab berat di dunia dan di akhirat. Istri tidak nanggung dosa suami, tapi suami nanggung dosa istri. Ini pentingnya suami yang beriman. Kalau istri kagak sholat, suami yang ditanya. Istri kagak bisa ngaji, suami yang ditanya. Istri keluar rumah, ayah auratnya ngablat, suami yang ditanya. Maka beratnya jadi seorang suami. Kalau istri mudah untuk masuk surga. Syaratnya 4. Salat 5 waktu jangan tinggalin. Wasomat sahoha, Ramadan datang puasa. Wa ata'at jauzaha, taat sama perintah. Lagi apa kata lagi? Nurut, naik, nyungsel. Maka kalau disuruh nyungsel korban jangan. Yang keempat, syaratnya perempuan kalau mau masuk surga dari pintu yang mana saja, hafizat barjaha, pandai menjaga kehormatannya dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Itulah syarat kalau pengen istri masuk surga dari pintu yang mana saja. Jaga kemesraan, panggil suami, panggil istri yang indah, sebagaimana Rasul pesan kepada kita, mengajarkan akhlak yang mulia. Rasul kalau panggil Siti Aisyah gak pernah nyebut namanya Aisyah, gak pernah Khadijah, gak pernah, selalu panggil istrinya tercinta, ya Humairah, wahai istriku yang bibirnya kemerah-merahan. Karena Siti Aisyah itu bibirnya putih, kulitnya putih, mulus, jika kena matahari merah merona, maka dipanggil Nabi, ya Humairah, istriku yang bibirnya kemerah-merahan. Jadi seakan-akan Nabi ngajari kita manggil suami mesra, manggil istri indah. Ini seakan-akan Nabi ngajari kita mama, papa, mami, papi, abang, neng, abi, umi, ayah, bunda, balik kemana? Ini balik nenek. Jangan manggil suami namanya, manggil istri namanya. Ini ajaran gak benar. Karena ada kan rumah tangga gitu, istri manggil suaminya namanya. Begitu suaminya lagi pergi, datang tamu, suaminya gak jauh sih. Datang tamu, istri teriak, kebetulan suaminya namanya Mamat. Istri panggil, Mat, ada tamu. Anaknya depan bapaknya, anaknya nyaut, Mat, dipanggil itu Mat. Aja ngerti. Kadang-kadang jujur banget, ini kita ada jenong. Istri gak terima, panggil lakinya, Doer. Kenapa lakinya panggil Doer? Ibunya Doer kaitan Oscar. Tahu dibilang ya. Subhanallah, Allah azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang sudah menciptakan segala sesuatu, satu jodoh, saling berpasang. Mudah-mudahan insya Allah pasangan kita adalah pasangan yang memang sudah ditakdirkan Allah untuk mendampingi kita dari dunia sampai akhirat, menjadi suami dan istri yang soleh dan solehah. Insya Allah mudah-mudahan berkah.
apabila dihiasi rumah tangga dengan iman dan sholat serta membaca Al-Quran. Liridhillah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Saya pun meminta doa untuk almarhumah istri saya yang baru saja belum lama 100 hari. Semoga Allah ampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, diberikan kuburnya Allah Jannatul Jannah. Juga doakan saya yang sedang menunda, mudah-mudahan dapat pengganti yang lebih sehat dan biar cepat juga. Jalan-jalan itu nggak enak. Kalau punya suami, punya istri, kalau enak. Kenapa? Kalau udah punya suami, punya istri, enak. Suami punya pempetan, istri punya kelenengan. Ya doakan, doakan Allah bila ruki susah ya ruki aliyah di Muhammad bin Farid Al-Fatihah. Amin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.